Memasuki H-7 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, belum terlihat adanya kepadatan arus lalu lintas mudik di jalur selatan Jawa Barat. Nah, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat 13 Maret 2026. Sementara itu, untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik, pemerintah mulai memberlakukan larangan bagi kendaraan angkutan barang bermuatan besar melintasi sejumlah ruas jalan tol, termasuk dari arah jalan tol menuju Cikampek hingga Palimanan Purwakarta ataupun Cileunyi. Berdasarkan pantauan tim liputan Berita 1 di lokasi, arus kendaraan dari arah Garut maupun Bandung yang menuju ke Tasikmalaya hingga Jawa Tengah ini masih dapat melaju dengan kecepatan normal, sekitar 40 hingga 60 km per jamnya. Nah, kendaraan juga masih didominasi oleh truk dan bus. Meskipun belum ada antrean yang panjang, jalur Lingkar Gentong di Jawa Barat diprediksi menjadi salah satu titik krusial kemacetan pada masa mudik Lebaran tahun ini. Nah, seperti tahun sebelumnya, para pemudik bisa menggunakan rute alternatif guna menghindari penumpang atau penumpukan kendaraan di kawasan itu. Pasalnya, Lingkar Gentong merupakan bagian dari jalur nasional lintas selatan yang menjadi urat nadi transportasi di Jawa Barat. Nah, jalur ini menjadi akses utama bagi para pemudik yang berangkat dari arah Jakarta maupun Bandung menuju wilayah Tasikmalaya, Ciamis, hingga Jawa Tengah. Kemacetan sering terjadi disebabkan karena kondisi geografis Lingkar Gentong yang didominasi oleh sejumlah tanjakan curam serta kelokan tajam. Hal ini mengakibatkan beban kendaraan yang mengingat ditambah dengan beban kendaraan yang meningkat ditambah dengan kontur jalan yang menanjak kerap memicu antrean panjang kendaraan. Pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang seperti truk di sejumlah ruas jalan tol dan jalur arteri. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas serta mengurangi potensi perlambatan kendaraan selama periode mudik Lebaran. Larangan mulai berlaku hari ini pukul 12 siang dan akan berlangsung hingga masa arus balik pada 29 Maret 2026. Kendaraan angkutan barang dengan kriteria tertentu tidak dapat melintas lagi di berbagai ruas tol termasuk dari tol Jakarta menuju Cikampek hingga Palimanan, Purwakarta ataupun Cileunyi. Dan pemirsa, untuk memantau arus mudik di kawasan Gentong Jawa Barat, ini sudah ada jurnalis Berita 1 Juan Gardiola dan juru kamera Hidayat Syarif, dan pantauan arus mudik di Cikatama ini sudah ada jurnalis Berita 1 Cesa Andini dan juru kamera Khoel Yosef yang akan melaporkan langsung dari titik lokasi. Ya, yang pertama kita akan menyapa, halo rekan-rekan. Ya, ada Juan dan juga Cesa. Yang pertama saya akan menyapa Juan Gardiola. Juan, ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di H-8 Lebaran 2026 ini? Anda melihatnya seperti apa? Ya, selamat
siang Rolando dan juga pemirsa Berita 1 menjelang H-8 ya, Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Saat ini saya berada di kawasan Lingkar Gentong yang merupakan jalur arteri selatan nasional, di mana ini merupakan salah satu jalur alternatif yang digunakan oleh para pemudik untuk berangkat dari arah barat menuju ke timur. Dan kemudian dari arah Bandung menuju ke Garut juga melalui Tasik ini bisa melintasi kawasan Lingkar Gentong ini, mulai dari Nagrek itu ada pilihan yakni ke Garut Kota maupun Tasikmalaya. Nah, yang memilih untuk ke arah Tasikmalaya bisa melalui Limbangan, kemudian Malangbong, dan juga di tempat saya berdiri saat ini yakni di Lingkar Gentong. Sementara itu untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong sendiri, Rolando, tampaknya masih ramai lancar. Situasinya juga belum ada kepadatan kendaraan, ya, bahkan antrian yang mengular belum terlihat berdasarkan pantauan kami, sehingga kendaraan ini masih bisa melaju dengan kecepatan normal sekitar 40 hingga 60 km per jam. Nah, ini juga disarankan oleh para petugas pihak kepolisian supaya terus memperhatikan kecepatan daripada kendaraan, kemudian juga fungsi-fungsi dari kendaraan ini bisa berjalan dengan normal, karena memang di lintas kawasan Lingkar Gentong ini banyak tikungan tajam, kemudian jalanan yang berbelok dan tanjakan yang cukup curam, sehingga ini butuh konsentrasi dan kehati-hatian ekstra bagi para pemudik yang akan melintas di kawasan Lingkar Gentong ini menuju ke Tasikmalaya maupun juga ke Jawa Tengah seperti Purwokerto, kemudian juga ada Jogja dan juga Solo. Nah, sementara itu Rolando, terkait dengan prediksi nanti apakah akan ada kenaikan lonjakan kendaraan, kami tadi juga sempat berbincang dengan KPO Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, yakni Ibda Eris, menjelaskan bahwa memang sejak tadi malam dini hari sudah terjadi kenaikan volume kendaraan, tapi tidak signifikan. Nah, yang menjadi perhatiannya yakni pada hari besok ini diprediksi akan terjadi kenaikan karena anak sekolah ini sudah mulai libur pada esok hari, yakni Sabtu tanggal 14 Maret 2026. Sehingga para orang tua ini sudah mulai mempersiapkan, umumnya akan mulai curi-curi start ya, untuk pulang kampung di hari setelah anak sekolah telah libur. Sementara untuk prediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada H-3 dan H-4 menjelang Lebaran tahun 2026. Sehingga hingga saat ini dapat dilaporkan bahwa situasi arus lalu lintas di jalan masuk kami di lintas Lingkar Gentong ini masih terpantau ramai lancar, sehingga masyarakat yang ingin melintas hingga siang hari ini masih bisa melaju dengan kecepatan normal. Sementara demikian, Rolando kembali ke studio. Baik, Juan Guardiola. Jadi di sana memang masih ramai lancar ya, sekalipun memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terasa di sana, namun berjalan masih cukup lancar di sana ya. Ceritanya nanti puncak kepadatan arus mudik H-3 sampai H-4 di sana ya, Juan ya. Baik, terima kasih Juan Guardiola. Berikutnya saya beralih ke rekan Cesa Andini. Selamat siang Cesa. Ini bagaimana situasi arus mudik Lebaran tahun ini di gerbang tol Cikatama? Apakah sudah mulai terlihat begitu adanya peningkatan volume kendaraan atau seperti apa dari pantauan Anda? Silakan. Ya, selamat siang Ado dan juga pemirsa Berita 1. Kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama kilometer 70 hingga siang hari ini masih terus lancar dan juga lengang, di mana cuacanya juga mendukung hari ini Ado cukup panas begitu ya, dan tidak turun hujan sejak pagi tadi. Nantinya gerbang ini akan melayani arus kendaraan keluar masuk Jakarta dan juga merupakan akses utama untuk menuju tol Trans Jawa dan juga Palimanan. Dan perlu diketahui pemirsa, saat ini pembatasan kendaraan bermuatan besar atau angkutan barang ini sudah dilakukan sejak pukul 12 siang, di mana ini sudah memang dilakukan setiap tahunnya pada arus mudik untuk
mengurangi potensi perlambatan kendaraan arus mudik atau para pemudik yang menggunakan mobil pribadi. Di mana berdasarkan data yang kami himpun, memang peraturan ini sudah mulai berlaku mulai hari ini tanggal 13 Maret pukul 12 waktu setempat hingga nanti arus balik pada tanggal 29 Maret pukul 00.00 waktu setempat. Di mana dapat kami sampaikan juga peraturan ini berlaku pada seluruh ruas jalan tol dan juga jalan non-tol sesuai dengan surat keputusan bersama, termasuk di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di jalan tol dari arah Jakarta menuju Cikampek ataupun dari Cikampek menuju Palimanan, Purwakarta hingga nanti ke Cileunyi ataupun menuju Kanci. Dan pembatasan operasional ini berlaku bagi kendaraan angkutan barang dengan kriteria mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, kemudian mobil barang dengan kereta gandengan, dengan kereta tempelan, ataupun yang mengangkut hasil tambang, hasil galian, ataupun bahan bangunan. Namun ada juga beberapa kendaraan angkutan barang yang masih diperbolehkan untuk melintas, antara lain yang mengangkut komoditas BBM, BBG, pupuk hewan ternak, bantuan bencana alam, hingga bahan pokok. Dan pemirsa, apabila dapat kami tunjukkan, begitu di belakang saya saat ini sudah berlaku peraturannya. Apakah memang sudah tidak ada truk yang berlalu lalang di belakang saya? Mungkin kami akan tunjukkan sedikit ke gerbang tol Cikampek Utama, di mana pemirsa dapat Anda lihat seluruh gardu tol berfungsi dengan normal, tidak ada kendala, sehingga antrian kendaraan juga tidak panjang, mungkin hanya sekitar 3 sampai dengan 4 mobil ke belakang. Kendaraan pun juga bisa melaju dengan kecepatan normal. Adapun jika kami lihat saat ini mungkin masih ada sejumlah truk yang merupakan sisa perjalanan dari tadi pagi begitu. Namun apabila dapat kami sampaikan juga pemirsa, bila memasuki gerbang tol Cikampek Utama dari arah tol Trans Jawa atau Palimanan, ini sudah tidak diperbolehkan begitu atau sudah berlaku pembatasannya, sehingga untuk menuju ke arah Jakarta truk bersumbu 3 ataupun lebih memang sudah tidak diperbolehkan. Selain itu pemirsa, dapat kami sampaikan juga, tadi Ando sempat menanyakan tentang peningkatan volume kendaraan saat ini. Menurut Jasa Marga ini memang sudah ada peningkatan begitu ya, di mana ia mengatakan kendaraan yang meninggalkan Jakarta ini sudah meningkat 21% dibandingkan lalu lintas normal. Dan apabila merujuk pada data siang hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ini sudah ada sekitar 10.000 kendaraan yang melintas meninggalkan Jakarta dan juga sekitar 7.000 kendaraan yang memasuki Jakarta. Jadi sudah mulai ramai mendekati libur Idul Fitri begitu ya, dan memang sejak tadi pagi ini pun sudah mulai meningkat. Adapun masih tergolong normal dan juga sepi dan juga lengang begitu Ando. Secara keseluruhan pada momen mudik tahun ini, Kementerian Perhubungan juga mengatakan mungkin akan ada 144 juta masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, di mana tengahnya atau lebih dari 50% ini kemungkinan akan menggunakan mobil pribadi. Terutama berdasarkan Kementerian Perhubungan, ini prediksinya puncak arus mudik sudah dimulai hari ini sampai dengan besok 14 Maret. Karena memang disampaikannya akan ada 2 gelombang begitu ya. Gelombang pertama merupakan tanggal 13 sampai dengan 14 Maret. Kemudian nanti selanjutnya pada tanggal 18 sampai dengan 19 Maret. Tentunya kami akan terus melihat update-nya apakah peningkatannya akan lebih signifikan atau tidak. Seperti itu, Adoh. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Cesa Andini ya. Dan sebelumnya juga ada rekan Joan Gardiola juga sudah melaporkan. Dan terima kasih rekan-rekan. Pokoknya salam sehat selalu di sana dalam menjalankan tugas ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.